Jadi sayang mari nih ya Pak ya. Nah ini lebih enak nih tempatnya. Asri banget Pak di sini. Tapi kan? ini rumah dinas sering ditempatin? Ini nggak ditempatin tapi dipakai untuk kumpulan. Kumpulan Yang tadi saya ceritakan, kumpulan dengan stakeholders itu. Ya buruh, ya manajer HRD, ya civil society, macam-macam. Tetap untuk kerja ya, memang karena rumah dinas jadi lebih untuk bekerja. Oke, Pak, kalau bicara nih sekarang mengenai posisi Bapak sebagai menteri adalah di bawah Presiden Jokowi. Nah, kalau bicara mengenai loyalitas kepada Presiden, ini sejauh mana ini Pak? Ya kalau loyalitas kan itu satu hal yang harus, nggak bisa tidak itu. Jadi kalau itu ya pasti kita tempatkan sebagai prioritas utama lah. Oke. Pernah ditegur juga sama Pak Presiden Jokowi? Ditegur sih enggak ada. Tapi kita sering berdiskusi, terus kemudian beliau kasih arahan, kasih input dan segala macam. Oke, baik. Nah kalau sebagai kader PKB ini kan juga pimpinan dari Muhaimin Iskandar begitu. Nah loyalitas kepada Cak Imin ini bagaimana nih? Ya kan Anda jangan mengajukan pertanyaan misalnya ibu mertua sama ibu sendiri pilih mana, kan nggak bisa begitu. Ya itu pertanyaan yang nggak relevan. Kalau buat saya bahwa ini kan waktu full ini saya dedikasikan untuk pekerjaan kan. Nah, sehingga pasti kepada presiden ya kita akan support full, loyalitas kita juga full gitu. Kalau misalnya ke partai ya kita kalau masih ada waktu kita ikut bantu. Tapi pernah ada intervensi misalnya dari partai terkait dengan tugas-tugas Kemenaker misalnya gitu? Ya, masukan lah, masukan ya? Sama kan kita juga ada fraksi di DPR kan PKB itu. Jadi misalnya kalau kita membahas undang-undang atau menjalankan teman-teman menjalankan fungsi pengawasan, pasti mereka juga kasih input kepada kita. Kenapa? Karena kan kalau misalnya saya sebagai menteri yang kebetulan dari partai politik, saya nggak perform kan partai juga kena jeleknya. Nah gitu, sehingga kan pasti partai juga punya kepentingan untuk memastikan agar ini kader-kadernya ini benar-benar memiliki kinerja yang baik dan kemudian masyarakat juga bisa mengapresiasi bahwa oh ini loh menterinya PKB oke, kira-kira gitu. Berarti PKB oke dong, kira-kira gitu lah. Baik. Nah ini kalau saat ini kan juga sudah mulai berkembang nih ada masalah isu di 2019 capres begitu ya. Bagaimana kemudian Muhaimin Iskandar katanya mau digabungkan dengan AHY. Nah ini kalau secara pendapatnya mungkin... Wah kalau saya itu bukan porsi saya lah untuk memberikan komentar soal itu. Lebih bagus nanti wawancara dengan petinggi-petinggi PKB aja. Gitu. Nah, tapi kalau urusan pekerjaan, nah, itu boleh. Saya boleh. Nah tadi kalau kita juga menyinggung masalah anak-anak muda, tren anak muda sekarang. Para pemimpin muda sekarang juga begitu banyak. Begitu ya. Nah ini bagaimana kalau dilihat? Ya ini sih memang eranya era kaum muda. Ini sih memang masa-masa di mana kaum muda memang harus memimpin. Nah soal kaum mudanya seperti apa ya masyarakat memiliki pemaknaan tersendiri lah gitu. Iya, baik. Tampaknya juga sering berdiskusi tadi ya dengan para pemimpin-pemimpin muda di daerah gitu, Pak. Sebenarnya apa sih yang kemudian ingin dicapai gitu, ingin dilihat dari tadi misalnya berdiskusi dengan para pemimpin muda ini? Enggak, gini anak-anak muda itu kan secara demografi dia menjadi komponen penting bangsa ini karena kita mengalami yang namanya bonus demografi kan. Itu dalam kurun waktu sampai dengan 2030 yang akan datang komposisi mereka ini bisa dominan, bisa mencapai 70% itu dari total populasi kita. Sehingga cita rasa dari pembangunan bangsa ini memang harus mulai juga menselaraskan diri misalnya dengan cita rasa dari kaum muda atau generasi yang sekarang ini gitu. Nah, sehingga engagement dengan mereka menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Nah di luar itu seperti tadi juga saya singgung bahwa anak-anak muda ini kan menjadi pusat kreativitas, menjadi pusat inovasi. Sehingga persentuhan dengan anak-anak muda itu akan membuat kita memiliki inspirasi untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam pekerjaan gitu. Nah kita kan nggak bisa misalnya sebagaimana yang digariskan oleh Presiden kan. Pak Presiden Jokowi kan selalu mengatakan bahwa kita nggak bisa misalnya bisnis as usual itu nggak bisa. Nah sehingga kita ini harus mindsetnya harus berubah, cara kerjanya harus berubah, orientasinya harus kepada output, kepada hasil. Nah itu yang salah satu jembatan untuk menuju ke sana itu adalah engagement kita dengan anak-anak muda gitu, yang mereka ini pikirannya sudah tidak terkotak-kotak, pikirannya udah there is no box ya? Ya there is no box lah, jadi mereka udah thinking without the box lah, kira-kira gitu. Termasuk misalnya kalau dilihat kan gayanya Pak Menteri ini, Pak Hanif nih casual gitu, anak muda bisa dikatakan seperti itu. Ini memang menjadi bawaan karakter atau? Ya kalau itu sih mungkin karena saya ini lebih merupakan orang kampung aja, jadi ya
Ya sebenarnya sih ya aslinya memang begitu sih. Jadi susah juga Sudah saya bawaan menjelaskan. ya dari sananya ya sebut saja itu bawaan orok lah. Bawaan orok ya. Oke, tapi kalau untuk anak-anak sendiri gitu ya, ini apakah kan sebagai menteri sudah sibuk sekali lagi, banyak sekali acara keluar kota, keluar negeri dan segala macamnya. Bagaimana hubungan dengan anak-anak? Anak-anak sih hubungannya sangat baik ya. Saya punya anak 3, yang gede udah kuliah semester 1, yang kecil kelas 2 SD. Nah, saya ini dalam 1 bulan saya alokasikan 1 akhir pekan untuk keluarga. Oke, quality time-nya ya? Ya, quality time-nya 1 akhir pekan dalam setiap bulan. Tapi terus terang ini sering pleset gitu loh. Jadi kita juga sering dikomplain, sering diprotes ya, biasalah. Tapi saya selalu sempatkan diri misalnya untuk kadang telepon, WA-an misalnya. Kadang kita juga pakai video call gitu dengan anak-anak lah. Dan saya juga selalu monitor perkembangan mereka. Dan kita sih ya asoy kebo sih sebagai keluarga. Ya anak saya yang paling tua kalau menyebut keluarga kami itu sebagai keluarga dramatis kira-kira gitu. Oh gitu, Karena suka main drama semua jaga drama itu. Tapi itu yang bikin, artinya hubungan dekat dengan anak-anak ini juga apakah kemudian mengarahkan misalnya anak-anak ini mau kemana gitu, apalagi kan bapaknya ini minta tenaga kerja gitu kan, Pak kira-kira apakah bisa dibikinin perusahaan atau bagaimana gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau saya sih lebih banyak membebaskan pada anak-anak, saya hanya kasih tahu mereka ini untuk 3 saja, saya ingin mereka ini tumbuh menjadi anak dengan 3 kriteria. Oh, apa saja Jadi itu? Yang pertama saya selalu pesan kepada mereka, saya ingin kamu menjadi anak baik. Yang kedua menjadi anak hebat. Yang ketiga menjadi anak yang bermanfaat. Sudah 3 itu aja. Nah soal definisinya ini seperti apa itu terserah kalian lah. Misalnya ada anak saya yang bilang kalau ditanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Yang nomor 2 laki-laki. Dia bilang mau jadi YouTuber. Boleh nggak Pak? Oh ya boleh. Tapi kalau jadi YouTuber tetap harus jadi YouTuber yang baik, YouTuber yang hebat, ya kan? YouTuber yang bermanfaat. Terus gitu. Kalau yang kecil bilang mau jadi dokter ya boleh, tapi harus dokter yang baik, dokter yang hebat, dokter yang bermanfaat. Jadi tolak ukurnya lebih situ. Sehingga segala sesuatunya mereka saya ajari juga untuk mandiri, untuk belajar mengambil keputusan, untuk belajar dari kesalahan juga, gitu. Sehingga mereka bisa lebih dewasa nantinya. Intinya sih saya ingin anak-anak itu bisa keras kepada dirinya sendiri. Saya selalu pesan itu juga. Jadi keraslah pada diri sendiri agar nanti ketika berhadapan dengan kenyataan di luar sana kalian nggak kaget. Ya, karena kenyataan di luar itu kan keras. Lebih keras lagi. Sehingga kalau kita keras pada diri sendiri, maka pada saat kita menghadapi kenyataan kita akan terasa lebih lunak. Gitu. Nggak baper ya Pak. Jadi. Iya dong. Kalau kita biasa manja gitu, nanti begitu menghadapi kenyataan, wah itu kita bisa shock. Iya, oke, baik. Nah ini kalau dilihat dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, tampaknya mencoba mengayomi anak-anak muda begitu ya. Dengan tadi kalau nggak salah kita sempat ngobrol sebelum ini di taping gitu ya, ada mau bikin Innovation Center. Begitu. Innovation Center, oh ya. Iya. Nah itu seperti apa sih maksudnya dan kenapa sampai muncul ide seperti itu Pak? Nggak, pertama gini. Anak-anak muda ini bahaya ke depan ini kan adalah pada saat mereka ini tidak memiliki kegiatan produktif atau katakanlah menganggur gitu. Itu majalah Der Spiegel di Jerman itu menyebut anak muda yang menganggur ini sebagai spesies yang paling berbahaya di dunia. Nah itu bukan istilah saya, itu istilahnya orang Jerman sono. Tapi menurut saya ada benarnya juga bahwa karena mereka ini tumbuh dengan penuh semangat, lalu kemudian tantangan di luarnya begitu keras. Nah pada saat itu nggak nyambung misalnya antara semangat anak mudanya dengan lingkungan yang begitu kompetitif gitu. Nah itu bisa akhirnya menciptakan masalah-masalah sosial gitu. Nah oleh karena itulah maka talent-talent atau potensi-potensi anak muda ini harus dikanalisasi dengan berbagai bentuk. Nah, salah satu yang di Indonesia cukup potensial adalah talent-talent yang berminat di bidang IT atau ekonomi kreatif gitu. Nah, saya ini sering ada beberapa kelompok anak muda datang ke kantor kemudian minta rekomendasi. Rekomendasi ternyata untuk ikut lomba. Misalnya lomba bikin aplikasi di Google lah, di Yahoo lah, di macam-macam gitulah. Nah, saya tanya ketika mereka presentasi kan, aplikasi mereka dipresentasikan ke saya, kan saya lihat kan bagus. Terus saya tanya,
kalian bikin kayak gini di mana? Nah, mereka bilang di kafe Pak. Kadang kami sampai diusir-usir katanya gitu. Karena nyari wifi. Ya, cuman mereka cuman beli minuman satu, beli kopi gitu, kira-kira gitu kan. Iya, nongkrongnya berjam-jam gitu kan. Siapa yang nggak ngusir kalau gitu kan? Akhirnya saya bilang, kalau kalian saya buatin tempat yang nyaman buat kalian bekerja untuk bikin aplikasi atau mengembangkan inovasi yang berbasis IT itu, mau nggak sebenarnya? Mau Pak, tapi syaratnya satu, apa? Wifi-nya kenceng katanya. Oh ya sudah, oke, deal saya bilang. Nah itu makanya sekarang kita lagi coba bangun namanya kita sebut sebagai Innovation Center yang nantinya akan menjadi pusat anak-anak muda dan untuk mengembangkan inovasi-inovasi di bidang IT. Iya, benefitnya untuk apa? Kementerian Tenaga Kerja sendiri? Karena anak-anak muda ini nanti juga rencananya akan kita sambungkan dengan perusahaan-perusahaan yang punya skema venture capital. Jadi tentu ini akan membantu anak-anak itu untuk menjadi wirausaha mandiri lah, menjadi pengusaha-pengusaha baru. Nah kalau mereka berhasil menjadi pengusaha-pengusaha baru kan artinya terjadi penciptaan lapangan kerja, itu satu. Jadi secara nggak langsung naker diuntungkan karena kemudian ada wirausahawan baru. Dan kita ini memang membutuhkan lebih banyak wirausahawan lagi karena secara nasional kita ini jumlahnya masih kalah dari Malaysia, masih kalah dari Singapura apalagi gitu kan. Nah yang kedua, anak-anak ini juga kita titipi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan inovasi pelayanan di kementerian. Jadi misalnya kalau anak-anak itu pada biasa bikin aplikasi kan kita bisa pesenin, gimana sih caranya agar saya ini bisa mendeteksi misalnya TKI kita ini ada di mana dan segala macam itu. Itu. Nah, dengan bantuan teknologi dan aplikasi yang mereka bangun itu kan bisa. Dan secara cost lebih murah kan pastinya juga. Oke, baik Pak Hanif, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami.